Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-42. Kitab Yesaya pasal 42, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop. Hamba Tuhan, puji-pujian tentang penyelamatan dan kegagalan dan kebutaan Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi.
Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, "Kembalikanlah." Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian?
Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-42. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hamba Tuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 42 ayat 1 dan 2 dengan bunyi nas. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pasal ini adalah yang pertama dari 4 pasal berisi nubuat tentang hamba dari Yesaya, yaitu hamba Allah, orang pilihan, dan roh Allah ada di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, berdasarkan terang besar Alkitab, Yesaya 42 ayat 1-9. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yesus Kristus, pembebas yang akan datang dan yang telah datang itu. Mengapa ia disebut hamba Allah, orang pilihan Allah? Sebutan itu diberikan oleh karena Kristus menjadi utusan sorga yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dan dalam misinya itu Yesus selalu bertindak sebagai hamba Allah dalam melayani orang-orang berdosa. Dan sebagai utusan sorga, roh Allah ada di atasnya. Roh Allah yang dimaksud adalah roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangan Kristus ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 403, alinea ketiga. Tetapi sahabat-sahabat firman, roh Allah yang ada di atas Yesus juga melambangkan urapan sorga atau restu sorga. Dan itu terjadi pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan Roh Kudus turun dengan lambang burung merpati ke atas Yesus, dan terdengar suara Allah Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Berkenan yang dimaksud adalah restu Bapa Surgawi bagi misi yang akan dijalankan Yesus. Makanya arti dari gelar Kristus sebagai Mesias artinya yang diurapi atau yang direstui bagi misi pembebasan dan penyelamatan umatnya. Sahabat-sahabatku, ketika setan musuh jiwa datang menyerang umat-umat Tuhan, komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1146 alinea ketiga mengatakan bahwa kita akan mendapatkan kemenangan dalam kuasanya.
sebab masalah pertempuran tidak bergantung pada kekuatan manusia fana. Tuhan akan tampil sebagai seorang pejuang yang perkasa. Dia akan membangkitkan kecemburuan seperti pahlawan perang. Dia akan bertempik sorak, ya, memekik keras, dan dia akan menang melawan musuh-musuhnya. Dalam kuasa dia yang maju untuk menaklukkan dan menaklukkan, maka mereka atau umat-umatnya yang lemah dan tak berdaya dapat memperoleh kemenangan. Sahabat-sahabat firman, Yesaya hamba Tuhan menambahkan bahwa Kristus bukan hanya sebagai perantara perjanjian Allah dengan umatnya, tetapi dia adalah perjanjian itu sendiri. Dan apa yang dapat dilakukan wujud perjanjian itu bagi kita? Firman Tuhan berkata, Ia membuka mata yang buta dan membebaskan tahanan, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Menurut nubuatan, Israel itu adalah orang tuli dan buta secara rohani, di ayat yang ke-18 dan 19. Dan Kristus mengelompokkan mereka-mereka yang keadaan rohaninya seperti Israel adalah tuli, buta, dan yang tinggal dalam kegelapan. Maka, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 404 alinea kedua, 403 alinea keempat, 402 alinea ke-6 dan ke-8 menjelaskan bahwa Mesias yang dijanjikan itu akan membawa penghiburan kepada orang yang berduka dan membawa kesembuhan kepada orang yang sakit, kepada orang yang buta, dan kesembuhan kepada orang yang tuli. Inilah orang yang bernama Tunas, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya, berdasarkan terang besar Alkitab Zakaria 6 ayat 12 dan 13, yang di dalamnya kehidupannya tidak ada penonjolan diri yang dicampur baurkan. Kehormatan yang diberikan oleh dunia dalam pangkat, kekayaan dan talenta terasa asing bagi anak Allah itu. Tidak ada dari sarana-sarana yang manusia kerahkan untuk memenangkan kesetiaan atau mencari-cari kehormatan yang digunakan oleh Mesias. Penyangkalan dirinya secara mutlak terbayang dalam kata-kata. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 42 ayat 2 dan 3. Oleh sebab itu sahabat-sahabat firman, kita harus selalu memandang kepada Yesus Sang Mesias setiap hari. Dengan kelembutannya, Ia mau memperbaiki kelemahan kita, dan Ia peduli dengan kesusahan kita. Ia menjadi penanggung dari semua masalah dosa kita. Tetapi Ia mau dan rela melakukannya. Itu semua untuk engkau, untuk saya, untuk kita semua, dan untuk kemuliaan bagi namanya. Berdasarkan terang besar Alkitab, Yesaya 42 ayat 8. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga.
hidupku